Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Kemal Kardiwijaya dari jurusan Informatika Universitas Sultan Agung Tirtayasa dari kelas C dengan NIM 33372220102 akan menjelaskan tentang materi Class and Objects OOP dalam bahasa Java. Untuk melengkapi tugas UTS, mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Pertama-tama, kita akan membahas tentang OOP. Apa itu Object Oriented Programming? OOP atau Object Oriented Programming atau juga dalam bahasa Indonesia dikenal dengan pemrograman berorientasikan objek atau PBO merupakan sebuah paradigma atau teknik pemrograman yang berorientasikan objek. Pada OOP, fungsi dan variabel dibungkus dalam sebuah objek atau kelas yang dapat saling berinteraksi sehingga membuat sebuah program. Lalu kita masuk ke materi kelas. Kelas adalah sebuah blueprint atau cetak biru untuk membuat objek. Kelas mendefinisikan atribut atau variabel dan metode atau fungsi yang dimiliki oleh objek-objek turunannya. Berikut adalah elemen-elemen yang ada pada suatu kelas. Yang pertama ada atribut, yaitu variabel yang mendefinisikan karakteristik dari objek. Lalu ada metode, yaitu fungsi yang mendefinisikan perilaku dari objek. Yang ketiga ada konstruktor, yaitu metode khusus yang digunakan untuk menginisialisasikan objek saat dibuat. Lalu ada modifier akses, yaitu untuk menentukan tingkat akses terhadap atribut dan metode dalam kelas, misalkan public, private, atau protected. Selanjutnya, kita masuk kepada materi objek. Objek adalah representasi konkret dari sebuah kelas. Objek dibuat dengan menggunakan keyboard new dan memiliki nilai dari atribut yang didefinisikan dalam kelas. Analoginya seperti ini. Bayangkan kelas sebagai desain rumah. Desain ini menentukan elemen-elemen rumah. Elemen-elemen pentingnya seperti jumlah kamar, bentuk atap, dan jenis jendela. Sedangkan rumah itu sendiri adalah objek yang merupakan perwujudan dari desain tersebut. Setiap rumah memiliki nilai konkret dari elemen-elemen yang ditentukan dalam desain. Selanjutnya, kita masuk kepada materi perbedaan dari objek dan kelas. Yang pertama, object is an instance of a class, dan class is a blueprint from which objects are created. Artinya, objek adalah bagian dari kelas, dan kelas adalah blueprint di mana objek itu dibuat. Lalu, object is a real-world entity such as chair, pen, table, laptop, etc. And class is a group of similar objects. Artinya, objek adalah entitas dunia nyata seperti kursi, pulpen, meja, laptop, mobil, dan lain-lain, sedangkan kelas adalah kumpulan dari beberapa objek yang sama. Lalu, object is a physical entity, and class is a logical entity. Artinya, objek adalah entitas fisik, sedangkan kelas adalah entitas logikal. Lalu, object is created many times as per requirement, and class is declared once. Artinya, objek dibuat berkali-kali sesuai requirements, sedangkan kelas hanya dideklarasikan sekali saja. Lalu, object allocates memory when it's created, and class doesn't allocate memory when it is created. Artinya, objek mengalokasikan memori ketika dibuat, sedangkan kelas tidak melakukan itu. Lalu, object is created through new keyword, misalkan employee, OB, equal new employee. Class is declared using class keyword. For example, class employee. Artinya, objek dibuat dengan keyword new, seperti contoh di bawah yaitu employee OB sama dengan new employee. Sedangkan class dideclare dengan keyword class, seperti contohnya juga class employee. Dan yang terakhir, there are different ways to create object in Java, like new keywords, new instance, method, clone, method, and deserialization.
And there is only one way to define a class, i.e. by using class keywords. Artinya, banyak cara untuk membuat objek di Java, seperti menggunakan new keyword, new instance, method, clone, method, and deserialization. Sedangkan hanya ada satu cara untuk mendefine sebuah kelas, yaitu menggunakan class keyword. Dan yang terakhir adalah manfaat dari kelas dan objek pada OOP, yaitu membuat kode yang lebih terstruktur dan mudah dipahami, meningkatkan reusability code. Kelas dapat digunakan kembali untuk membuat objek-objek yang memiliki karakteristik yang sama. Dan yang terakhir, meningkatkan maintainability code. Perubahan pada kelas dapat dilakukan dengan mudah dan terpusat, tanpa perlu memodifikasi kode di banyak tempat. Itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kita masuk kepada praktek yang sudah saya sediakan. Oke, sekarang kita masuk ke prakteknya. Saya sudah siapkan kode di sini. Pertama-tama kita deklarasikan dulu kelasnya, kelas mobil, karena kita akan tentang mobil. Atributnya kita isi tentang mobilnya juga. Ada merek, warna, dan tahun. Kita kasih juga tipe data sesuai dengan apa yang mau dikeluarkan. Karena ini merek akan mengeluarkan huruf dan kata, seperti juga warna, kita menggunakan tipe data string. Dan karena tahun akan mengeluarkan, kita akan memasukkan huruf, jadi kita menggunakan integer. Lalu untuk metode, di sini ada metode 2, nyalakan mesin dan matikan mesin, yaitu untuk mensimulasikan ketika mesin dinyalakan dan untuk mensimulasikan ketika mesin dimatikan. Lalu kita ke konstruktor. Konstruktor adalah metode khusus yang menginisialisasi keadaan objek yang baru dibuat. Di sini konstruktornya kita mengambil 3 parameter, merek, warna, dan tahun, sesuai dengan atribut yang tadi. Nah, di dalam konstruktor ini ada kata kunci khusus this, digunakan untuk merujuk ke objek yang sedang diinisialisasi. Sedangkan atribut yang tadi sudah dideklarasikan, merek, warna, dan tahun, diberi nilai yang diteruskan ke konstruktornya. Sekarang kita masuk ke bagian objek. Pertama, kita buat public class dulu, kita deklarasikan dulu public class-nya, public class main. Baris ini mendeklarasikan kelas main yang berisi metode main, titik masuk untuk program. Dengan metode main-nya, kita menggunakan public static void main, dan di dalamnya ada kita membuat objek mobil, yaitu mobil, mobilku, new mobil, dan ini masih dikosongkan, merek, warna, dan tahunnya. Nah, pernyataan new mobil ini membuat objek baru dari kelas mobil. Misal kita tulis Toyota Rush, warnanya maroon, dan tahunnya misalkan 2019. Nah, lalu kita akan ke konstruktor akan dipanggil dengan argumen Toyota Rush, Maroon, dan 2019, menginisialisasi atribut objek yang baru dibuat. Lalu objek tersebut direferensikan oleh variabel mobilku, lalu mengakses atribut objek. Kita mengakses atribut objek. Ini ada sistem out, print in, merek mobilnya, mobilku merek, mobilku warna, mobilku tahun. Jadi nanti ini akan mengeluarkan di outputnya merek mobil saya, merek mobil, Toyota Rush, warna mobil, maroon, tahun mobil, 2019. Dan terakhir memanggil metode. Metode yang tadi, yang sudah di atas, metode mesin nyala dan mesin mati, akan dipanggil di bagian bawah sini. Coba kita run. Hasilnya seperti ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.